Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Hulaguhan. Hulaguhan ini merupakan seorang bangsa Mongol yang pernah meluluhlantakkan peradaban Islam yang berada di Baghdad, yang mana ketika itu berada di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Hulaguhan adalah pemimpin pasukan yang bernama Ilkhanate Mongol. Pada masa kekuasaannya, Hulaguhan berhasil menaklukkan banyak wilayah di Timur Tengah. Kekejamannya luar biasa pada setiap daerah yang ditaklukkannya, termasuk kota Baghdad. Hulaguhan menyerang dan menghancurkan kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Nah, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulaguhan berjumlah 200.000 orang. Hulagu menuntut supaya kota tersebut menyerah, namun Al-Mu'tasim sang khalifah menolaknya, walaupun ia tidak mempersiapkan pasukan dan tidak memperkokoh tembok. Hanya saja Al-Mu'tasim tidak ingin menyerahkan kota Baghdad kepada pasukan kafir. Pengepungan istana sang khalifah berlangsung setelah berhasil menyita sebagian besar benteng pertahanan kota Baghdad. Lalu pasukan Mongol membangun pagar pertahanan dan parit-parit di sekitar kota dengan memanfaatkan mesin blokade dan ketapel. Nah, ketika itu pasukan Mongolia sangat cerdik. Mereka membangun pertahanan di sisi sungai Tigris dan ratusan tenda pertahanan didirikan. Dari sinilah mereka mengepung seisi kota. Dimulai pembantaian selama sepekan yang dipimpin oleh Hulaguhan yang sangat membenci umat Islam. Ratusan ribu mayat berserakan dan tumpang tindih di jalan dan lapangan. Bangunan yang indah dan megah hanya tersisa puing-puing, serta kepulan asap terus terlihat dari bangunan yang dibakar. Nah, perpustakaan kebanggaan Baghdad yaitu Bait Al-Hikmah dibakar habis oleh tentara Hulaguhan. Buku-buku dan dokumen sejarah yang tidak terhitung jumlahnya dimusnahkan dan dilemparkan ke sungai Tigris, hingga sungai tersebut berubah warna menjadi hitam karena tinta-tinta dari buku yang tak terhitung. Ketika para penduduk berusaha melarikan diri, pasukan Mongol selalu menemukan mereka yang berusaha melarikan diri. Diperkirakan lebih dari 800.000 hingga 1 juta jiwa orang tewas. Setelah melihat bangunan sudah rata dengan tanah, maka Hulaguhan melanjutkan perjalanannya dengan membawa harta seperti batang emas, intan permata, dan uang. Hulaguhan kemudian meninggalkan kota Baghdad. Dari pribadinya, Hulaguhan punya saudara bernama Kublai Khan dan sepupunya yang bernama Birkhe, yang juga seorang pemimpin pasukan Mongolia yang dikirim untuk menaklukkan Eropa Timur. Nah, Hulaguhan meninggal pada tahun 1265 Masehi dan dimakamkan di Pulau Kaubudi yang terletak di daerah Danau Urmia. Nah, adapun Hulaguhan dikenal juga dengan sebutan Hulegu, Hulego, dan Halaku. Dia lahir pada 8 Februari 1265. Dia adalah Khan pertama dari dinasti Khan yang menguasai wilayah Persia. Pada masa kekuasaannya, dia berhasil menaklukkan banyak wilayah di Asia Barat, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Timur Tengah, dengan diikuti oleh kekejaman yang luar biasa pada setiap daerah yang ditaklukkannya, termasuk penghancuran kota Baghdad yang pada saat itu terkenal sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia pada tahun 1258, yang diikuti oleh pembantaian besar-besaran penduduk yang tinggal di sana. Nah, Hulaguhan adalah anak dari Tulai, salah satu anak dari Genghis Khan, dan Surhanateni Begi, seorang putri kerajaan Kerait. Dia masih bersaudara dengan Arik Bohe, Mongke Khan, dan Kubilai Khan. Dan ibu daripada Hulaguhan ini berhasil mengatur politik Mongolia dan membuat semua anak-anaknya menjadi pemimpin bangsa Mongolia. Dan Hulaguhan ini memiliki paling sedikit 3 anak. Yang pertama adalah Apoka, yang kedua ada Teguder Ahmad, dan yang ketiga adalah Tarokai. Nah, pada tahun 1255, Hulaguhan dikirim oleh saudaranya yang bernama Mongke yang merupakan The Great Khan untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslimin di Timur Tengah, dan memerintahkan kepadanya agar tidak menghancurkan setiap daerah yang menyerah, akan tetapi sebaliknya, dia malah membumi hanguskan setiap daerah yang memberikan perlawanan. Nah, Hulagu merencanakan akan menaklukkan wilayah muslim yang berada di daerah Iran, kemudian menumpas sekte Hasasin dan menaklukkan kekhalifahan Abbasiyah yang berada di Baghdad,
dan menaklukkan kekhalifahan Ayyubiyah di Syria dan terakhir menundukkan kekhalifahan Mamluk di Mesir. Akan tetapi dapat digagalkan oleh seorang panglima yang bernama Saifuddin Qutuz. Nah, Hulagu memulai kampanyenya menuju wilayah Lurs dengan membawa pasukan yang mungkin terbesar yang pernah dikerahkan oleh Kekaisaran Mongolia. Dengan mudah dia dapat menghancurkan Lurs, di mana berita ini rupanya membuat ketakutan sekte Hasasin sehingga mereka menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Padahal sebenarnya mereka mempunyai pertahanan di benteng Alamut yang sangat kuat dan sulit ditembus sebelumnya. Dengan ditaklukkannya dua wilayah ini semakin memuluskan langkah Hulagu untuk menuju Baghdad. Nah, tentara Mongol pimpinan Hulagu tiba di luar kota Baghdad pada bulan November 1257. Hulagu mengirim utusan kepada Khalifah Al-Mu'tasim agar menyerah. Akan tetapi Khalifah menolak dan memberi peringatan kepada Hulagu bahwa mereka akan menghadapi murka Allah jika mereka tetap menyerang kekhalifahan yang dipimpinnya. Banyak catatan sejarah yang menyebutkan bahwa ini adalah kesalahan fatal dari Khalifah karena segera membuat Hulagu Khan marah dan mempunyai alasan untuk membumi hanguskan Baghdad dan membantai warganya. Padahal waktu itu Khalifah masih belum bisa untuk menyiapkan serangan, merekrut tentara maupun memperkuat benteng di sekitar Baghdad. Jadi intinya belum siap menghadapi serbuan bangsa Mongol. Hulagu segera membagi pasukannya menjadi dua bagian besar untuk menyerbu Baghdad, yaitu dari barat dan timur Sungai Tigris. Awalnya pasukan Muslim berhasil memukul mundur serbuan dari barat, akan tetapi mereka berhasil dikalahkan di pertempuran berikutnya. Serangan bangsa Mongol ini berhasil menyusup ke garis belakang pasukan Muslim dan mereka tanpa ampun membantainya dan sebagiannya mati tenggelam. Pada tanggal 29 Januari 1258, kota Baghdad mulai dikepung di bawah pimpinan jenderal Cina yaitu Guo Khan. Pada tanggal 5 Februari mereka berhasil menguasai benteng di sekitar Baghdad. Khalifah kemudian berusaha bernegosiasi dengan Hulagu, akan tetapi ketika itu Hulagu menolak negosiasi tersebut hingga akhirnya pada tanggal 10 Februari Baghdad resmi menyerah. Akan tetapi ketika itu pasukan Mongol mulai memasuki kota pada tanggal 13, di mana minggu itu merupakan minggu yang sungguh penuh darah dan jerit tangis warga kota Baghdad. Pembantaian, penjarahan, pemerkosaan, dan pembakaran terjadi di mana-mana. Bangsa Mongol menjarah dan menghancurkan masjid, perpustakaan, istana, rumah sakit, dan juga banyak bangunan bersejarah. Termasuk ketika itu perpustakaan Baghdad, yang saat itu Baghdad terkenal sekali sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia, yang penuh dengan buku-buku sejarah, kedokteran, dan astronomi, dan lain sebagainya, yang ketika itu dijarah dan semua bukunya dilempar ke Sungai Tigris. Para saksi mata mengatakan Sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam dikarenakan saking banyaknya buku yang terendam sehingga tintanya luntur. Nah, Khalifah Al-Mu'tasim ditangkap dan disuruh melihat rakyatnya yang sedang disembelih di jalan-jalan dan hartanya yang dirampas. Kemudian setelah itu Khalifah dibunuh dengan cara dibungkus dengan permadani dan diinjak-injak dengan kuda sampai mati. Semua anaknya dibunuh kecuali satu yang masih kecil dijadikan sebagai budak dan dibawa ke Mongol. Nah, sejarawan Islam yang bernama Abdullah Wasaf memperkirakan pembantaian warga kota Baghdad mencapai beberapa ratus ribu orang. Dan ada juga Ian Fraser dari majalah The New York Worker memberi perkirakan sekitar 200.000 sampai dengan 1 juta orang yang dibantai dalam pembantaian oleh Hulagu Khan yang ada di Baghdad. Nah, setelah kehancuran itu, kota Baghdad tidak pernah lagi menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menambah wawasan kita semua dan kita dapat mengetahui bagaimana kekejaman dari salah satu orang Mongolia yang bernama Hulagu Khan terhadap kaum muslimin yang berada di Baghdad, yang mana ketika itu berada di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah di bawah pimpinan Khalifah Al-Mu'tasim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.